Have a great day at work, husband. Activate intimacy mode. Intimacy mode activated. Enjoy your evening, Mr. Bradwell. Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dan makin sukses ke depannya. Aku juga mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya ya. Check it out. Film dimulai dengan diperlihatkan sebuah iklan perusahaan yang menjual robot wanita dengan tingkat intelijen menyerupai manusia asli. Robot tersebut diperuntukkan untuk kaum lelaki single maupun mereka yang sudah ditinggalkan oleh istrinya. Memori mantan istri mereka bisa ditanamkan di dalam sebuah robot, serta bentuk robot tersebut bisa dibuat sangat mirip dengan istri mereka yang sudah meninggal. Lalu adegan berpindah di mana seorang pria mendatangi sebuah gedung untuk mengambil pesanan robotnya yang telah selesai karena istrinya baru saja meninggal. Your wife is ready to go home. She's perfect. Pria tersebut bernama William, dan ia memesan robot sesuai dengan bentuk asli istrinya dan dengan memori asli istrinya yang telah ditanamkan ke dalam robot tersebut. Open your eyes. Welcome home. Ia pun kembali ke rumah, dan pada pagi harinya, robot itu pun diaktifkan. Perlahan dan pasti mereka saling berinteraksi satu sama lain. William pun menjelaskan bahwa robot tersebut bernama Meredith, sesuai dengan nama asli istrinya. I'm your husband. Meredith pelan-pelan mempelajari situasi rumah itu dari memori yang sudah tertanam di dalam chipnya. Ia pun merasa sangat familiar dengan rumah tersebut. Meredith must have loved her life. Welcome home, Meredith. Kemudian adegan berpindah pada malam hari, di mana William akan mengajak Meredith untuk bercocok tanam. Activate intimacy mode. Intimacy mode activated. Enjoy your evening, Mr. Bradwell. Mohon maaf ya guys, karena terlalu vulgar, Teteh nggak bisa tampilin adegannya. Lalu adegan berpindah pada pagi hari, di mana William akan berangkat kerja sebagai polisi dan Meredith sedang menyiapkan sarapannya. Terlihat di televisi berita tentang aksi demo yang menentang penjualan robot-robot wanita tersebut. William menjelaskan bahwa para pendemo tersebut sering melakukan kekerasan dengan menculik para robot wanita dan diprogram ulang untuk sebuah kejahatan. Kemudian setelah selesai sarapan, William pun berpamitan untuk bekerja. I gotta go. Have a great day at work, husband. Another abduction took place this morning. The scare has already taken responsibility. Sesampainya di kantor, sang komandan mengabarkan bahwa ada 2 robot yang tadi malam diculik. Lalu ia menugaskan William dan rekannya yang bernama Jack untuk menangani kasus tersebut. Be careful out there. Kemudian adegan berpindah pada malam hari, dan mereka berhasil menemukan lokasi di mana 2 robot tersebut disekap. Sang komandan memberikan izin kepada William dan Jack untuk masuk menyergap. Lalu terlihat salah satu robot berusaha melarikan diri melalui atap. Ia pun berhasil, namun borgol di lehernya mulai bereaksi. William pun menghampiri robot tersebut dan melepaskan ikatan di lehernya. Ia pun mencoba menggali informasi mengenai para penculik. Robot itu pun menjelaskan bahwa hanya ada 2 penculik di dalam. Lalu William pun masuk ke dalam rumah tersebut. Stay safe. Salah satu penculik dengan mudah dikalahkan. Saat William sedang membebaskan salah satu robot, ternyata masih ada satu robot lain dan kini dijadikan sandera. Mereka pun bersih tegang lalu tiba-tiba William dan Jack berhasil membebaskan 3 robot pada malam itu. Mereka pun dikembalikan lagi ke gedung di mana mereka dibuat. Mereka akan dihapus memorinya dan diprogram ulang, serta akan dikembalikan lagi ke pemiliknya. Proses tersebut dilakukan agar tidak ada memori penculikan di dalam robot-robot itu.
Sementara itu, di rumah Meredith akan melakukan pengisian daya agar baterainya terisi kembali. Begin charging. Meredith yang dalam mode tidur dapat berbicara dengan komputer yang berada di dalam chipnya. Komputer tersebut menawarkan Meredith untuk dapat bermimpi. Di dalam mimpinya, Meredith bertemu dengan William serta beberapa teman-teman William yang lain. Namun ada seorang lelaki yang menggunakan topeng dan memandangnya terus-menerus. Ia pun menunjukkan sebuah kartu bergambar burung berwarna merah. Lalu kemudian ia pergi meninggalkan Meredith. Meredith hanya terdiam, namun ada pertanyaan besar dalam benaknya. Good morning, Meredith. The man in the mask. He handed me a card. Keesokan paginya, ia bertanya kepada komputer yang berada di dalam chipnya. Namun komputer tersebut mengatakan bahwa tidak ada memori Meredith yang berhubungan dengan pria tersebut. Lalu adegan berpindah pada siang hari, di mana Meredith mendapati ada sebuah sepeda di dalam gudang rumahnya. Excuse me, you should have gotten out of the way. We're running out of time, Meredith. And how do you know my name? Tiba-tiba ia dihadang oleh seorang perempuan, kita sebut saja hacker. Ia lalu mengatakan kepada Meredith untuk kembali bersama para demonstran yang lain. Namun tentu saja Meredith tidak mengingatnya. Kemudian wanita itu pun pergi dan adegan berpindah pada sore hari di mana Meredith mengadukan hal tersebut kepada William. William mengatakan bahwa wanita tersebut adalah anggota para demonstran. Ia pun menyuruh Meredith untuk melupakannya. Lalu adegan berpindah pada keesokan harinya saat William baru saja pulang dari kantor. Meredith pun menyambutnya dan telah menyiapkan sebuah kejutan. I made you a gift today. Yes, you do. You don't like it? No. Betapa kagetnya William melihat gambar burung berwarna merah tersebut. Burung tersebut sama persis dengan gambar pada kartu yang diberikan pria misterius yang menggunakan topeng. William berpura-pura menyukai hadiah itu. Kemudian adegan berpindah pada malam hari. Malam itu, saat Meredith sedang mengisi daya, William tiba-tiba membuang bantal bergambar burung merah tersebut. Lalu Meredith berbicara lagi pada komputer tersebut dan meminta sebuah momen di mana pertama kali ia bertemu dengan William. Komputer tersebut mengabulkan keinginan Meredith dan langsung mengirim Meredith ke sana. You're not William. Why are you following me? I don't know you. Lagi-lagi, pria bertopeng tersebut menemui Meredith. Kali ini ia memaksa Meredith untuk mengingat sesuatu. Remember, Meredith. Wake up! Karena terlihat cukup panik, William membangunkannya. Namun sampai pada pagi hari, Meredith tetap mengingat pria bertopeng itu dan memikirkannya. Hal ini membuat William cukup kesal pada pagi itu. Ia pun mengunjungi gedung di mana Meredith dibuat. Ia meminta bertemu langsung dengan pimpinan perusahaan tersebut, dan setelah bertemu, William langsung bertanya, mengapa Meredith mengingat apa yang harusnya tidak ada di dalam memorinya. Lalu sang pemimpin tersebut mengatakan bahwa Meredith dapat diprogram ulang dan dikembalikan seperti di awal. Sementara itu di rumah William, ternyata wanita hacker itu mendatangi Meredith. Ia kembali mengatakan kepada Meredith untuk mengingat jati dirinya. Rupanya hacker tersebut adalah salah satu anggota para demonstran. Setelah beberapa saat, akhirnya ia meninggalkan rumah tersebut. Lalu adegan berpindah pada malam hari, di mana William baru saja pulang dan disambut oleh Meredith. Ia langsung menceritakan bahwa wanita misterius yang ia temui di jalan kemarin, hari ini datang menemuinya. Lalu William mencoba menghubungi Jack dan meminta bantuannya. Jack yang saat itu sedang santuy bersama dengan robotnya, akhirnya datang ke rumah William dan membawa peralatannya. Rupanya mereka akan mencari tahu siapakah lelaki misterius bertopeng yang selalu muncul di mimpi Meredith. Proses itu pun akhirnya dilaksanakan, Meredith pun bermimpi. Sementara William dan Jack mengawasi dari sebuah layar. Okay, Meredith. Proses pun dilaksanakan.
Meredith masuk ke dunia mimpi, dan pergerakannya diawasi oleh Jack dan William melalui sebuah layar monitor. Terlihat Meredith memasuki sebuah rumah, dan di dalam rumah tersebut akhirnya pria bertopeng itu pun muncul kembali. Ia pun membuka topengnya di depan Meredith. Setelah wajahnya terlihat, tiba-tiba William langsung membangunkan Meredith. Lalu adegan berpindah keesokan malamnya, dan ia mengatakan bahwa ia akan menemui pria tersebut melalui mimpi Meredith. Kemudian mereka pun menuju kembali ke rumah Jack dan meminta bantuannya. I can only see what Meredith sees. William, what the hell are you doing? I mean, William. How the fuck are you still alive? I was this close. What the hell happened in there, man? William pun masuk dan mengajar pria tersebut. Jack pun terlihat sangat marah karena hal tersebut melanggar hukum. Namun William mengatakan bahwa ia semata-mata hanya ingin melindungi istrinya. Akhirnya William memutuskan untuk membawa Meredith kembali dan menghapus memori Meredith dan meresetnya dari awal. Pagi hari itu, mereka telah tiba di gedung tempat di mana Meredith dibuat. Lalu salah satu robot lain mengatakan pada Meredith bahwa mereka tetap dapat mengingat memori selama memori tersebut tersimpan di dalam dunia mimpi. Dan akhirnya Meredith pun dihapus memorinya. Sementara itu, wanita hacker misterius mendatangi rumah Jack dan mencarinya. Ia pun menghampiri robot milik Jack. Who the fuck are you? Show this to your skinbag boyfriend. Wanita tersebut memberikan sebuah flash disk dan berpesan agar Jack memeriksa isi file tersebut. I got your message. Jack pun pulang pada malam hari, dan robot miliknya menceritakan bahwa seseorang memberikannya sebuah flash disk untuk Jack. Sementara itu Meredith telah selesai di-reset, dan William pun membawanya kembali ke rumah. Lalu adegan berpindah pada waktu pagi hari di mana Meredith kembali diaktifkan. Who are you? I'm your husband. Adegan kembali seperti di awal film, di mana Meredith mulai belajar berinteraksi kembali. Lalu tiba-tiba Jack mendatangi William dan meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan William. William pun memerintahkan Meredith untuk pergi, dan Jack langsung menghampirinya. You killed him. It was all recorded. Why'd you do it, William? Setelah memeriksa flash disk tersebut, rupanya inilah yang sebenarnya terjadi. Kira-kira 1 minggu yang lalu, pada malam hari William berhasil menangkap pemimpin para demonstran tersebut yang bernama Ken. Rupanya Meredith adalah kekasihnya. Mereka dibawa ke tempat sepi, dan William menyuruh Ken untuk keluar. Dari dalam mobil, Meredith melihat secara langsung Ken kekasihnya dihabisi oleh William pada malam itu. I'm sorry. Meredith tidak dibunuh, melainkan ia menjadi tahanan di rumah William. Lehernya dipasangi dengan borgol listrik, dan William menganggap Meredith seperti istrinya. Namun tentu saja Meredith sama sekali tidak mencintai William. Akhirnya William pun membunuh Meredith setelah 1 minggu ia menyekapnya. Lalu adegan berpindah kembali ke masa sekarang, dan tiba-tiba William langsung menembak Jack. Don't worry, Jack. William langsung menghabisi Jack, temannya sendiri. Hal itu membuat memori Meredith yang asli tiba-tiba muncul di dalam memori robot Meredith. Meredith. I remember everything.
Di akhir cerita, robot Meredith menghabisi William dengan cara yang sama ketika William menghabisi Meredith yang asli. Kemudian diperlihatkan robot Meredith akhirnya bergabung dengan organisasi para demonstran yang menentang adanya robot. Memori Meredith yang asli telah muncul seutuhnya di robot tersebut, dan akhirnya ceritanya pun selesai. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Cinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.